Jadi tempat berdirinya imam itu berada di belakang mayit, letaknya sih inda sodril mayiti, pas dodo, wa inda ajizatil mar'ah, dan di posisi ajizah atau bokonge mar'ah itu ka'anau yahulu satrah anil qom. Iku saterusé donga itu ada beberapa versi. Wah, enak sing moh tahlil, enak sing yang penting sudah kita sholati. Wong sholat sendiri itu sebenarnya juga sudah mendoakan mayit. Jadi sholat sendiri itu sudah mendoakan mayit. Di sini Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu. Kok enak ora gelem nyolati mayit krana apa jenenge mau? Gak gelem mendoakan mayit. Lha sholat nyolati gelem. Lah iki aneh iki. Nyolati gelem tapi mendoakan mayit gak gelem, tapi gak sadar nek sholat sendiri itu juga sebenarnya mendoakan mayit. Nah ini kalau ada pemahaman piye wong NU yo ndongakne mayit, kowe gelem sholat tapi gak gelem ndongakne. Wes sertangi para ki. Merem tenan iki. Wes. Mungkin bagi sampean yang paling penting sampai di sini, atau mungkin ada yang masih perlu dilanjut untuk acara ini sebelum nanti bicara pertanyaan loh. Masuk sampai toko kubur bareng, sampai toko kubur. Ya toko kubur nanti kuburannya kan. Dari arah kubur yang mungkin jadi bahan catatan. Yang penting nanti cara kita menempatkan di kuburan, siap-siap sing nang jero ditampani. Lah nampani ku sing paling berhak untuk nampani mau nek nisbate wong wadok wong wedok sing mati bojone nek tatak. Lek wong tuwek apike anake dhewe. Nyolati juga sama. Dalam hal nyolati, kalau misalkan saya yang mati, nanti sing paling utama untuk mensolati jadi imam pertama justru terbaik itu malah anak dewi kalau memang mampu, terus baru orang lain. Itu keterangannya memang seperti itu. Terus apa lagi yang belum? Ya, ingat ingat kalau mayit sudah berada di dalam kubur itu semua ikatan itu harus dilepas. Makanya tadi saya pesan lek nahleni ngangge tali wangsul wae nanti, karena dikubur akan dibuka kembali. Setelah dibuka talinya tok. Setelah dibuka talinya ini nanti pipine mayit iku ditemplekno yang bagian bumi. Pokoknya nggon tempat tidur mayit kuwi harus sampai menyentuh, jangan sampai terhalang oleh kain kafan. Iku pipine sampai enek nempleke. Itu yang perlu diingat. Terus tadi ada yang masih terlewatkan untuk mayit. Tadi kan boleh menggunakan apa tadi? Serban ataupun menggunakan jilbab. Untuk mayit laki-laki yang ihram ini tidak boleh menggunakan serban. Misalnya apa? Masih ihram pertengahan perjalanan haji lah kok meninggal. Sampean mudine ning kono ndelalah. Iki engko aja pangah di serbani ae. Sirahe iki gak oleh. Karena masih berstatus sebagai orang ihram. Demikian pula untuk perempuan juga aturan main buat perempuan yang sedang muhrim juga harus berjalan. Termasuk apa? Wajahnya gak oleh ditutupi karo kudung maksudnya. Yes.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi bertanya monggo. Bisa dipaham semuanya ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita masuki sesi kedua, yaitu tanya jawab. Di sini kita buka satu pertanyaan dulu dari Putra dan satu pertanyaan dari Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Samsul, ini masalah memandikan. Bolehkah kita memandikan mayit ibu, tapi batasannya mana saja, Pak? Gimana maksudnya? Memandikan mayit ibu. Mayit ibu? Iya. Oh, ibunya sendiri yang meninggal, kamu memandikan. Memandikannya, cuman batasannya apa saja? Apa sampai pinggang, apa sampai seluruhnya? Terus yang kedua, jikalau kita membersihkan mayit tadi, kotorannya itu jikalau tidak bisa keluar semua itu, apakah boleh disumbat? Disumbat atau dengan kapas antara dua lubang, dua lubang depan belakang itu. Cukup. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaannya. Untuk memandikan mayit, kalau misalkan yang meninggal ibunya, itu si mayit itu sama dengan kita masih hidup. Jadi siapapun orang yang ketika hidup itu boleh melihat auratnya, maka ketika mati ini juga masih berlaku. Itu garis besarnya seperti itu. Kalau misalkan sampean sebagai anaknya, bagaimana status sampean jika melihat aurat ibunya? Mana batas yang diperbolehkan? Ya, itu yang bisa dilakukan ketika ibu sudah meninggal. Jadi garis besarnya kalau memandikan ibunya, ya sampean hanya diperbolehkan menyentuh selain aurat. Yang aurat itu semestinya sampean pakai pipi. Kalau sampean laki-laki pakai apa? Seperti kacil. Jadi gak langsung mutasil maksudnya. Ya pakai sarung tangan, gak langsung mutasil. Ini kalau si anak ini laki-laki. Kalau anak perempuan ya beda lagi. Itu kembali kepada permasalahan bagaimana kita menanggapi aurat ketika masih hidup. Itu. Makanya kalau memandikan mayit itu sebaiknya yuk satir ini juga diperhatikan. Tidak semua orang boleh memandikan. Nanti jangan-jangan melihat aurat sembarangan. Nah, tadi urute sebagaimana urutan ahli waris. Urutan ahli waris itu mulai dari anak. Setelah anak, kemudian saudara si mayit itu ke arah samping, ke arah kanan dan seterusnya. Kalau mayit tua ya beri cucu dan seterusnya dan sebawahnya. Itu urutan memandikan. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh iya, kotoran yang keluar. Kotoran yang keluar itu sebagaimana kita orang yang salisil baul. Tahu salisil baul? Orang yang beser itu, yang ngelotor. Dorong mesin ngelotor. Itu cara memandikan ketika meninggal ya juga sama. Kita model sebagaimana masih hidup.
Kalau toh misalkan nanti setelah selesai memandikan kok keluar lagi, apa harus di model seperti awal, dimulai dari awal? Ini tidak. Cukup dihilangkan najisnya saja. Ya memang sebenarnya qaulnya itu ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Tapi untuk alternatif ada yang memperbolehkan, bukan ada, memang boleh kita mengikuti yang hanya cukup menghilangkan najisnya saja. Jadi kok keluar lagi, ya itu saja yang dikeluar, kemudian cepat-cepat disumpat maneh gendang dibungkus, itu saja cukup, tidak usah diwudoni lagi. Itu Gimana ada. dari Mas Kudus? Bisa dipaham ya? Ya mungkin lanjut dari pertanyaan dari Putri. Mbak, siapa nih? Agak maju, berdiri aja. Itu aja enggak. Siapa sih? Agak maju aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya masalah sholat untuk mayat yang bertato. Katanya tadi kan harus dibersihkan terlebih dahulu. Tapi kalau ditato itu gimana? Dan yang kedua masalah mandi untuk orang yang kecelakaan. Sudah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, orang yang bertato. Tato yang benar-benar tato yang sampai dalam, ini juga sama hukumnya sebagaimana orang yang hidup. Artinya bagaimana? Kalau orang hidup kan ada perintah harus dihilangkan, harus dikelupaskan. Seakan-akan kan begitu. Ya, konsekuensinya memang harus begitu sebenarnya. Tapi kita dalam praktek berdakwah itu harus menggunakan dua jalur. Dua jalur bagaimana? Ada fiqhud dakwah dan ada fiqhul ahkam. Jadi memang secara hukum kalau kita langsung menerapkan orang ini dikelontoki tatone atau dicesi tatone mau pakai alat, itu malah justru fitnahnya lebih besar. Ya alangkah baiknya kita mengikuti yang memperbolehkan, membiarkan tatonya diikutkan saja. Itu yang saya tahu begitu, yang bertato. Untuk yang kedua tadi kecelakaan. Kecelakaan itu tinggal melihat apa namanya levelnya ya. Biasanya itu kecelakaan dari proses di rumah sakit pun ada pilihan, gitu. Di rumah sakit itu ada pilihan bagaimana dos pundi, dimandikan sekali napa mboten. Itu kalau menurut saya, kalau memang kecelakaan itu agak berat, misalnya rada setengah protol apa itu sebaiknya kita mengikuti prosedur, karena di rumah sakit pun itu juga ada prosedur memandikan yang secara syar'i juga dipersiapkan. Nah, kalau misalkan sampai ndak kok gak batik mantep misalnya cek bangah sir ngetusi, ya tetap dimandikan sebisa mungkin. Sebisa mungkin bagaimana? Yo sak isone ngetusi.
Yang penting dimandikan. Karena mandi sendiri itu ada level akol dan ada level yang akmal. Nah, yang akol itu bagaimana mandi? Yang penting mengguyurkan air ke semua badan mayit, selesai. Itu juga sudah termasuk sah mandinya mayit, meskipun nggak diwudoni. Itu yang akol. Lihat di dalam marojiknya itu ta'mimul badan bil ma. Tapi di sini kan gak basul masail lagi ya. Sampean takon takbir saya goleki, tapi saya membaca. Itu begitu. Jadi yang di sini ada yang akol itu yang penting ta'mimul ma bil alal badan. Sakjane penak, sakjane mandikan mayit itu ya penak. Cuman ya barangnya medeni iki lho males ketoke sakral banget ngono lho. Gitu. Mungkin bisa diterima jawabannya. Bisa diterima dari Mbak Mila? Ya. Mungkin yang dimaksud dari pertanyaan Mbak Mila itu mungkin begini, kecelakaannya itu yang ketika dimandikan itu bisa mengakibatkan rontoknya anggota badan gitu. Kayak patah tulang gitu. Ya mungkin ketika pas dimandikan takutnya anggota tubuhnya ini rontok begitu. Ya sesuai dengan jawaban dari materi tadi, tidak harus digucurkan air juga sudah cukup. Amma in kana la yanqatibu subbil ma fala yutamammamu bal yusalu bisubbil ma binudinalkin. Ketika nanti tidak dikhawatirkan akan rontok yang anggota tubuh, maka cukup bisubbil ma itu digerujok Digerujok air. Digerujok ya. Digerujok aja, tidak perlu tayamumkan juga nanti. Tanpa adanya digosok. Itu mungkin jawaban dari saya begitu. Ya kita beri 2 pertanyaan lagi dari putra 1, putri 1. Mungkin dari putra? Ada putra ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit mau tanyakan atau langsung sama pemateri. Ini antara dua yang saya tanyakan antara israf dan hurmat lil mait atau ikraman lil mait. Kadang dua esensi tersebut bisa menyalahi. Nah, contohnya seperti ini. Ada terkadang ikraman lil mait, dia terlalu memuliakan kepada mait sehingga membuat bangunan-bangunan. Seumpamanya saya punya orang tua dan orang tua saya ingin kuburan dia tuh saya muliakan, kemudian saya bikinkan kubah dan lain sebagainya. Nah, kemudian mungkin ada juga yang ya itu kan termasuk sudah tahap israf, dan yang termasuk dalam tahap israf dan ikroman, terlalu mengikroman, kemudian terjadi tahap israf. Dan kemudian gimana batasannya sih, batasan ikroman lil mait atau hurmat lil mait. Nah, itu batasannya seperti apa tuh? Israf dan hurmat lil mait. Batasan itu yang harus saya pertanyakan. Terima kasih. Itu kalau menurut saya istilah israf dan ikroman itu menurut saya kok hanya cara pandang ya. Cara pandang gimana? Karena israf sendiri itu sudah ada dasar teksnya. Lah kemudian dalam tajsisul kubri atau membangun kubur itu juga ada sendiri tentang boleh dan tidaknya. Nah, dari sini untuk membedakan antara israf dan ghairu tahrim itu ya kemungkinan saja
Itu ya hanya sisi bahasa saja saya rasa itu. Nanti kalau orang misalkan mayit tetap di apa namanya, dibungkus pakai 7 lapis israf untuk sementara membangun kubur ben koyo kuburane wali gitu ya misalkan, itu juga takriman. Nah, tapi takriman itu mesti dilatar belakangi banyak hal yang mendukung. Maksudnya banyak hal yang mendukung bagaimana? Lah ikroman misalkan mayit dibuatkan kuburan itu sudah pasti yang diperbolehkan kan kuburannya sendiri kan. Untuk mayit umum, ya kuburan umum itu juga tidak diperbolehkan. Nah, dari boleh dan tidaknya itu saja. Nah, ini tadi dari yang jumlah 3 ke 5 sampai ke 7 itu pun juga israf. Lah israf sendiri itu israf itu kan tidak sampai pada haram, tapi takriman lah kan kebalikannya malahan. Israf itu arahnya itu ke negatif, tapi takriman kan jelas-jelas positif. Gimana ya? Bisa dimengerti kira-kira? Saya sendiri tentang israf dan ghairu tahrim itu juga dari sisi bahasa ini memang ya enggak. Mungkin yang lain atau Kang Gimana dari penanya? Sunduk itu larinya ndak israf loh. Sunduk itu pada makruh. Iya. Sunduk peti. Ya nanti itu bisa dibuat bahan. Kita ya ini yang ditanyakan ini jelas levelnya rada butuh takbir ini kayak. Karena ini hanya bicara tentang sebatas mana pengertian israf atau ghairu tahrim. Nah ini kan juga bahasa ini bisa melihat di takrifat barang nanti. Tadi saya katakan ini bukan basul masail, kita bicara yang agak urfan saja gitulah. Atau nanti bisa ngopi sendiri. Ya. Gimana? Gitu. Mungkin ibu-ibu juga wah kesuwen niku Pak kok ngomong israf dodo. Yang jelas saya tidak punya jawaban tentang kata-kata apa namanya al farqu baina israf wa ghairu tahrim. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Nanti bisa dirumuskan lagi, nanti dibicarakan nanti dari Kang Asmi, Kang Wadir nanti bikin lagi. Kita rumuskan sendiri lagi nanti. Ya, bersingkat waktu dan langsung saja kita masuki kita lempar satu pertanyaan dari Putri. Ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait dengan sholat jenazah. Tadi kan dikatakan bahwasanya perempuan di bagian pantat, imam lurus di bagian pantat. Apabila jenazahnya adalah laki-laki, imam berada di bagian selaras dengan dada. Pertanyaannya adalah apabila jenazah adalah khunsa munskil, imam berada di sebelah mana?
Nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada yang sebagian belum tahu. Khunsa muskil. Lah khunsa itu ada dua. Khunsa muskil dan khunsa ghairu muskil. Lah khunsa yang muskil itu adalah waria. Waria ini bukan waria gaya loh ya. Waria asli fisik. Fisik asli waria. Waria dan tidaknya dilihat dari jenis kelamin. Memang punya kelamin ganda. Ya, yang punya kelamin ganda ini dinamakan khunsa. Lah khunsa itu ketika muskil itu dihukumi min haitsu yabul. Al muskil yuhkamu min haitsu yabul. Orang yang muskil itu dihukumi dari mana dia mengeluarkan air kencingnya. Lah itu. Nah, saman kan gak muskil. Lah muskil mesti tahu. Muskil sendiri itu nanti kadang punya dua alat. Ya bisa jadi akan menganggap dia itu laki-laki atau perempuannya tidak mampu. Tapi ini berdasarkan hukum yang ada dari Sayyidina Ali, hukima min haitsu yabul. Dihukumi dari mana dia mengeluarkan air kencing. Kalau keluarnya air kencing itu dari jalan yang cowok, ya berarti dihukumi laki. Kalau keluarnya air kencing dari dari jalur perempuan, ya maka dihukumi perempuan. Maka keasliannya itu orang itu hanya ada laki-laki dan perempuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Mbak Putri? Jadi intinya ya dilihat dari cara dia kencing itu keluarnya dari mana? Dari zakar atau dari farji? Kalau di zakar berarti ikut kepada laki-laki. Itu juga dengan perempuan. Berarti kalau khunsa ghairu muskil itu kan masih dapat diidentifikasikan. Berarti gini sih. Jadi lebih mudah khunsa ghairu muskil daripada mengidentifikasikan yang khunsa muskilnya. Seperti itu, nggih. Terbalik. Bagaimana? yang mudah ya malah sing ghairu muskil. Adalah khunsa ghairu muskil. Ya buktinya sampan mulai pertanyaan saja dari yang muskil. Yang muskil kan karena kamu akan sulit menghukumi terus kamu tanyakan. Lah yang ghairu muskil, kamu tidak muskil. Artinya kamu sama tidak merasa sulit, sudah saman hukumi. Ya kan? Lah memang teksnya begitu. Jadi mungkin lah ya, mungkin Sayyidina Ali sampai hanya dawuh hukima min haitsu yabul, ya memang setelah survei hasilnya begitu barangkali. Dan ini memang sulit lah. Sulit ya smell wetek yang ada. Saya rasa begitu. Wis jalan keluar paling enak hukima min haitsu yabul. Mulai. Gimana dari Mbak Putri? Bisa diterima ya? Bisa? Ya, jangan persulit hidup. Kita bakal miskin. Kita normal semua. Ya mungkin dari pertanyaan terakhir juga berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Diskusi singkat yang usai begitu singkat. Mungkin dari pemateri ada yang saya carahkan kepada narasumber. Ya apa ya? Kalau saya sendiri ya itu tadi. Sebenarnya ada yang kelewat tadi. Kelewatnya gimana? Yang kita pakai ini kan mori langsung jadi.
sehingga nanti nggak tahu guntingnya. Lah sementara yang mayoritas dipakai wong-wong desa sing gak kenal pondok kencong iku mori sing ombone namung piro gawe nek 1 meter. Dadi setiap kok diketok bungkus sak blebetan itu ndak cukup. Akhirnya solusinya harus dijahit ben ombone mencukupi. Itu problemnya di situ. Lah terus bagaimana kalau demikian? Ya malah nambahin jahit kuwi. Nek gak dijahit berarti kan siji wae dike bungkus sih gak cukup. Wong sing gak lemu lho. Gak lemu kita bungkus dengan kain-kain sing biasa nih iku ora cukup bagian tengah. Tadi kok sampai lupa Kak. Ya memang kafan sing afdol iku mau. Ya, mungkin suatu saat nanti nek kain kafan sing biasa sing dawa ya dawa tapi kita lek sebagai mutin ning omah mungkin juga sama. Jarang sekali yang jualan mori model seperti ini jarang. Ini yang ada hanya di pondok kencong. Dari Paris sampai kandangan itu adanya cuma di pondok kencong. Lah mestinya kita ini harus punya gerakan merubah wong-wong tuku mori sing rada ombo. Wis ngono tok sakjane PR-e. Ya gimana cara kita merubah? Yuk kita omong-omongan. Lek sempat loh ya. Sebelum wong sing golek mori mau berangkat nek iso ya golek sing rada ombo. Kadang lek wonge sugih iku tuku sing ukuran cukup lebarnya. Saya rasa kok itu yang penting. Tadi sampai kelewatan gak praktek menggunakan mori yang terlanjur biasa dipakai. Itu mungkin apa ya? Ya bukan saran tapi ini ya maaf tadi sampai kelewatan enggak kebawa praktek. Ya karena enggak kebawa praktek dan kita sudah waktunya sampai di sini, ya mungkin ada kesempatan lain waktu, hanya beda cara pengguntingan saja. Mori itu yang membedakan hanya bentuk komisnya iku lho Dok. Selain iku wis padha ae mek gur kotak ngono Dok. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya sendiri sekali lagi wis terakhir. Dari awal sudah saya katakan saya ini bukan mahasiswa, saya hanya membaca buku kitab-kitab yang ada. Oleh karena itu jika apa yang saya berikan pada sampean ini ada kurang dan lebihnya, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika ada kesempatan lagi saya juga akan menambah yang lebih baik. Sekali lagi billahi taufik wal hidayah. Itu monggo sareng-sareng saderengipun kita semua ini meninggalkan tempat, sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini hanya satu tujuan, yaitu mencari kebenaran, mencari kebenaran amaliyah yang ilmiah dan juga ilmiah yang memang amaliyah. Itu saja. Limarudatilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله اللهم امن علينا بالصفاء المعرفة وهب لنا تصريح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا كل ما يقربنا إليك مقرونا بأوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك يا الله ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل دعانا بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bersama. Pun dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Badar dulu bersama materi kita. Setelah itu susul dari Ibnu IPPNU.